Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilah, biasa dipanggil Mila. Alamat saya Desa Bantar Kulon, Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan. Asal sekolah SMK Muhammadiyah Kajen. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Nomor induk mahasiswa 412-1098. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada prodi yang saya ambil, yaitu Ekonomi Syariah. Program studi Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tepatnya di kampus IAIN Pekalongan. Program studi Ekonomi Syariah pertama kali dibuka pada tahun akademik 2005-2006. Pada saat itu masih berstatus sebagai STAIN Pekalongan. Adapun visi Ekonomi Syariah adalah menjadikan jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi berwawasan Indonesia di tingkat nasional pada tahun 2036. Adapun misi program studi Ekonomi Syariah yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Yang kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan. Yang ketiga yaitu mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah menyelenggarakan tata kelola pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Dan saat ini program studi Ekonomi Syariah terakreditasi B. Adapun profil lulusan prodi Ekonomi Syariah yang pertama yaitu menjadi praktisi ekonomi syariah yang nanti mahasiswa mampu bekerja di lembaga keuangan ekonomi baik bank maupun non-bank. Yang kedua yaitu menjadi entrepreneur syariah, di mana mahasiswa bisa mengembangkan bakatnya sebagai wirausahawan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, baik mau mendirikan maupun mengembangkan usaha yang sudah ada. Adapun tentang SKS, beban SKS kumulatif mahasiswa ekonomi syariah berdasarkan surat keputusan Dekan FEBI IAIN Pekalongan nomor 1 tahun 2017 tentang kurikulum KKNI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, bahwa total mata kuliah yang harus ditempuh adalah 146 SKS dengan mata kuliah utama sebesar 131 SKS dan mata kuliah peminatan berjumlah 15 SKS. Pada semester 1, mahasiswa harus menempuh sebanyak 20 SKS.
Pada semester 2 dan 3, total SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah 24 SKS. Sedangkan pada semester 4, total SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebanyak 23 SKS. Pada semester 5, total SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah 23 SKS. Dan pada semester 6, total yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebanyak 22 SKS. Pada semester 6, 22 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa termasuk mata kuliah pilihan atau mata kuliah pada peminatan. Terdapat 3 peminatan pada program studi ekonomi syariah. Yang pertama yaitu peminatan ekonomi pembangunan Islam. Yang kedua, peminatan ekonomi bisnis syariah. Dan yang ketiga yaitu peminatan keuangan syariah. Masing-masing peminatan mahasiswa wajib menempuh 15 SKS mata kuliah peminatan atau pilihan. Sedangkan pada semester 7 dan 8 yang harus ditempuh oleh mahasiswa yaitu PPL, KKN, dan skripsi. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang etika berkomunikasi dan berbusana. Apa itu etika komunikasi? Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berkomunikasi, berbicara, ataupun tulisan di suatu masyarakat. Di dalam berkomunikasi, kita dituntut untuk bertingkah laku yang baik, berbicara yang baik, dan juga menulis yang baik pula. Era digital saat ini, menulis bukan hanya di buku saja, melainkan di sosmed, baik itu WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Juga menulis pesan kepada dosen harus beretika yang baik pula. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih, mohon maaf, dan minta tolong. Selanjutnya, strategi belajar di perguruan tinggi. Kenapa kita ingin kuliah? Karena dengan kuliah, kita nanti bisa menjadi bagian dari investasi masa depan. Kenapa investasi masa depan? Yang pertama yaitu kita bisa menghasilkan pengetahuan, mendapatkan pengetahuan yang berbeda daripada di sekolah SMA kita waktu dulu. Orang kuliah pastinya akan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Yang kedua, kita mendapatkan skill atau keterampilan baik bersifat teknis maupun non-teknis. Ketiga, kita akan memperoleh teknik-teknik. Keempat, kita akan memiliki sikap yang lebih dewasa dengan kuliah. Juga kita akan memiliki attitude yang lebih baik. Yang terakhir yaitu experience, memiliki pengalaman dengan kuliah. Nanti akan banyak pengalaman yang kita dapatkan. Selanjutnya, kiat membaca efektif. Pertama, metode membaca dengan survei, baik survei di lapangan maupun survei lainnya. Dua, question. 3, membaca. 4, recite atau membaca kembali. 5, metode mereview dengan apa yang kita baca, menganalisa, dan sebagainya. Menyimak dan membuat catatan kuliah. Strategi
Menyimak aktif. 1. Jaga kontak mata. 2. Aktif di kelas. 3. Fokus. 4. Selektif dalam membaca. 5. Singkirkan kebiasaan yang tidak baik. Ingatlah yang pantas diingat. Teknik menulis. 1. Memahami materi. 2. Menulis draft awal, dan ketiga, merevisi draft. Adapun seni presentasi, yang pertama yaitu menguasai materi, 2. Menulis draft awal, 3. Public speaking, dan yang keempat, penyajian materi. Ingat kata Pak Agus Alwani MAD, jadilah orang tangguh, efektif, dan produktif.